kami kelompok 1 HES 5C pada mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama yang diampu oleh Pak Mustoli, SHI, MH, CLA akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata. Pembahasan yang pertama, kompetensi pengadilan negeri. Kompetensi pengadilan negeri sendiri terbagi menjadi dua, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai kompetensi pengadilan negeri, apa sih sebenarnya pengadilan itu? Pengadilan adalah badan resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan bersifat forum publik kecuali pada delik-delik khusus yang mewajibkan sidang yang tertutup. Kemudian, berdasarkan tingkatannya, pengadilan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tinggi atau banding. Yang ketiga, Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan negeri sendiri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana, baik itu bersifat umum maupun khusus, dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga. Dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung dengan wilayah hukum tingkat 2, yakni meliputi kabupaten atau kota. Sementara kompetensi menurut harfiah bermakna kewenangan, dan absolut secara harfiah bermakna mutlak. Jadi kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan mutlak pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Untuk mengukur kompetensi absolut sendiri terdapat barometer, yakni penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang pertama, didasarkan pada lingkungan kewenangan. Yang kedua, masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Yang ketiga, kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek atau materinya. Yang keempat, oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara atau kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Nah, terdapat 4 jenis pengadilan apabila ditinjau dari aspek kompetensi absolutnya. Berikut pengadilan juga kompetensinya. Pertama, pengadilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, umum dan khusus, serta perkara perdata, umum dan khusus atau niaga. Yang kedua, pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang objeknya keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berhubungan dengan perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, sodako, dan ekonomi syariah. Yang keempat, pengadilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kemudian, apa dasar hukum kewenangan absolut pengadilan negeri? Dasar hukumnya adalah pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, bahwa hanya berwenang mengadili perkara yang pertama pidana umum dan khusus, yang kedua perdata umum dan khusus atau
niaga. Disimpulkan, kewenangan absolut pengadilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, baik itu bersifat umum maupun khusus, dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga. Sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam jatuh menjadi jurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama. Begitu juga perkara perdata tata usaha negara tidak termasuk kewenangannya, tetapi jurisdiksi absolut lingkungan peradilan tun. Yang kedua ada kompetensi relatif pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan kompetensi relatif pengadilan negeri adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menangani atau mengadili suatu perkara yang disengketakan yang didasarkan letak atau lokasi atau domisili para pihak yang bersengketa, atau didasarkan juga pada objek atau benda yang disengketakan itu berada. Di sini ada 4 asas yang digunakan. Yang pertama, gugatan diajukan di pengadilan di tempat tergugat berdomisili. Terus yang kedua, gugatan diajukan di tempat di mana objek atau benda yang disengketakan itu berada. Terus yang ketiga, gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tergugat jika tergugat ini lebih dari 1 orang atau banyak. Terus yang terakhir, gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang telah dipilih dan ditentukan atau yang telah disepakati. Jadi kompetensi relatif adalah setiap pengadilan negeri ini terbatas daerah hukumnya. Hal itu sudah sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut pasal 4 ayat 1 UU nomor 2 tahun 1986, poin pertama, pengadilan negeri berkedudukan di Kota Madia atau ibu kota kabupaten. Terus poin kedua, daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madia atau kabupaten yang bersangkutan. Jadi, tempat kedudukan daerah hukum itu menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri. Baik, selanjutnya adalah tentang perluasan kompetensi pengadilan agama. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim terbanyak. Oleh karena itu, untuk mengatur kehidupan mereka, dalam hal ini tentang keperdataan, maka keberadaan peradilan agama sangat dibutuhkan. Oke, nah kita lihat di sini. Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 wilayah hukum yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Nah, dalam bidang kekuasaan kehakiman atau dunia peradilan, yang dinamakan dengan kompetensi adalah tentang kekuasaan atau kewenangan. Nah, hal ini dibagi 2. Yang pertama adalah kewenangan relatif, yang kedua adalah kewenangan absolut. Oleh karena itu, peradilan agama juga memiliki 2 hal ini, yang mana 2 hal ini berbeda dengan peradilan lainnya. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan kewenangan relatif? Di sini disebutkan bahwasanya kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah. Seperti itu simpelnya. Nah, kewenangan relatif ini adalah sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitur forum rei, yang berarti yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah sebagai berikut. 1.
Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota, provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa pengadilan agama hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada daerah atau wilayah hukumnya. Jika hal itu dilanggar, maka memberikan peluang kepada pihak lawan mengadakan eksepsi. Nah, jika eksepsinya dikabulkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Nah, contohnya adalah terhadap kewenangan atau kompetensi relatif, yaitu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya. Tetapi ternyata diketahui bahwasanya yang menggugat ini bertempat tinggal di Jakarta Timur. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas actor sequitur volume. Selanjutnya yaitu kompetensi absolut adalah berwenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik itu di lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Contohnya yaitu pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan negeri, di mana diketahui sebelumnya dalam perjanjian pihak-pihak yang bersengketa terdapat perjanjian arbitrase yang menegaskan pilihan forum penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Terhadap kewenangan pengadilan yang dianggap tidak sesuai, maka tergugat dapat menyampaikannya melalui eksepsi. Berdasarkan pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tindakan yang demikian bersifat imperatif, di mana tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah pengadilan negeri tersebut berwenang atau tidak untuk memeriksanya. Dalam mengadili perkara-perkara milik kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman. Seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Berbunyi sebagai berikut. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dengan undang-undang ini. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, peradilan agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena peradilan agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang di bidang perkara tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia dalam perkara-perkara perdata Islam. Dalam hal ini, perkara-perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang perdata yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti izin berisi berlebih dari satu, pembatalan perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Pewarisan adalah hal siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, bagian-bagian masing dan pelaksanaan pembagian zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama diperluas menjadi perkara di bidang perdata dan pidana serta berwenang mengadili orang-orang yang beragama Islam dan yang menundukkan diri pada hukum Islam. Pertama, kompetensi absolut pengadilan negeri yakni memeriksa, mengadili, memutus dan melaksanakan perkara pidana baik itu bersifat umum maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga. Sedang perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam jatuh menjadi jurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama
Yang kedua, kompetensi relatif pengadilan negeri, yakni setiap pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya, meliputi wilayah kota madya atau kabupaten yang bersangkutan. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif PN tersebut tidak berwenang mengadilinya. Yang ketiga, kompetensi absolut pengadilan agama, yakni berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berhubungan dengan perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, sodako, dan ekonomi syariah. Yang keempat, kompetensi relatif pengadilan agama, yakni hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada daerah atau wilayah hukumnya. PA yang berkedudukan di provinsi, maka wilayah hukumnya di provinsi. Sementara yang berkedudukan di kabupaten atau kota pun demikian. Yang kelima, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yakni khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just trying to live it up, shaking it like they can't get enough. Remember, only God can judge us. Forget the haters, cause somebody loves you. Memories made till the night's through, surrounded by the ones who love you. We all so turned up here, getting turned up, yeah. So la da di da di, we like to party, dancing you and me.